Mengapa pasien-pasien di praktek saya itu sering membatalkan janji temunya? Jadi kalau saya melihat lebih dari 40% pasien itu sering membatalkan janji walaupun hanya diberikan 1 minggu dari sejak bisa membuat perjanjian ya. Banyak pasien mengatakan, aduh sulit sekali saya ketemu dokter, saya susah bikin perjanjian, saya datang pun juga belum tentu dapat. Tapi mengapa pada kenyataannya perjanjian pasien itu sering dibatalkan? Kebanyakan memang yang membatalkan adalah pasien baru atau pasien yang baru beberapa kali datang. Kebanyakan dari mereka juga biasanya dikarenakan faktor-faktor tertentu ya, bisa saja karena urusan pribadi yang tiba-tiba. Tapi kalau saya melihat, kalau pasien baru itu wajar dia membatalkan karena mungkin dia baru sadar ternyata kondisinya itu tidak seberat yang dia pikirkan. Nah, kok bisa demikian? Ya memang kalau pasien lagi anxiety-nya atau kecemasannya lagi akut atau lagi menyerang, tentunya kepikirannya ingin segera membantu diri mereka. Tapi pada kenyataannya ternyata kok pasien mengalami perbaikan di saat sudah beberapa hari sejak perjanjian dibuat. Sehingga pada hari H perjanjiannya, si pasien merasa, kayaknya saya nggak perlu ke dokter deh. Kayaknya saya udah baik-baik aja gitu. Jadi inilah yang sering membuat mungkin perjanjian dibatalkan. Menarik sebenarnya kalau dilihat karena pada beberapa kasus ini bukan hanya terjadi pada pasien-pasien saya, tapi juga kalau nggak salah teman-teman juga pernah cerita yang sejawat lainnya mengatakan bahwa memang perjanjian itu lebih banyak dibatalkan. Jadi itulah mengapa di rumah sakit saya itu lebih banyak sistem walk-in ya atau perjanjian langsung seperti kayak datang kemudian ambil nomor dan melakukan pemeriksaan. Karena itu lebih yakin dan lebih pasti dan tentunya jadi tidak mengganggu pasien-pasien yang memang niat mau berobat. Kalau terlalu banyak perjanjiannya, akhirnya batalnya juga akan lebih banyak, maka akan sulit. Walaupun sudah dikonfirmasi 1 hari sebelumnya dan dikonfirmasi juga pada hari H-nya, ditanyakan apakah mau datang atau tidak. Tapi sayangnya kebanyakan dari mereka juga sering menolak, ya menolak telepon yang masuk. Kebanyakan juga mungkin khawatir kalau yang ditelepon itu bukan dari rumah sakit, tapi dari pinjol kali ya. Dan ini yang sering kali terjadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa.